di sangkar mana. Jangan diam. Bisa buang suara. Kawan, saya ada kendala begini. Ibarat apa yang terasa susah untuk tom bantu. Kalau pikiran itu, tom bisa bantu. Kalau uang memang saya terada. Kalau masalah pikiran omong kosong itu, saya memang banyak. Kasih jalan keluar untuk dapat uang itu bisa. Ini bukti. Yang sudah dapat uang. Kasih uang tidak. Maksudnya bantu pikiran, cara untuk keluar ke sini bisa uang keluar itu ada di saya konsepnya. Dia perlu saya telepon orangnya. Begitu. Kamu diam itu ya. Jadinya kita ini diam juga. Sama-sama bakunan tuh, agak bicara rame bagus. Main pelan saja, barang tembus. Baru kita bikin kegiatan ini supaya orang pacaran. Bapak dan mama tidak tahu. Kaget begini perut sakit. Aduh, saya salah makan kak. Coba periksa dulu makhluk hidup. Nah, ini, itu baru tahu. Jadi tadi suara nada naik, sekarang volumenya turun. Saya bicara depan ini bahwa satu, pertama menyangkut Dewan Kesenian Kota Kabupaten dalam waktu dekat sebelum 2022 laporan revisi ganti pengurus ketua. Oke? Kabupaten besok kita adakan pertemuan. Saya tidak bicara main-main. Yang berikut, kedua, hasil yang ini segera dibuat dalam satu ringkasan secara kasarnya, baca di depan bapak yang tadi, kedua bapak dengan ibu itu untuk mendengarkan. Ketika hasilnya barangnya sudah diklip semua lengkap, bapak tinggal di mana kita ketemu malam. Bapak kita minta waktu dengan bapak wali kota. Surat dari kita ke sana. Biasa pejabat begitu, minta waktu itu pakai surat. Sudah oke, ACC minta hari ini. Pak itu balas hari ini jam ini kita sudah berarti sebelum jam 9, macam dia bilang jam 9, kita jam 8. Kan semua tahu sekolah toh, sebelum Pak Guru duluan, murid duluan. Bisa toh mengerti? Karena kita ketemu pejabat itu begitu. Jangan dia duluan, kita yang duluan, karena kalau kita terlambat orang lain yang masuk. Betul. Begitu. Siap. Bisa. Jadi intinya begini, jangan kita lari sana, lari sini, nanti malam di sini. Jadi yang tadi sudah, ini sudah jelas ini semua sudah jelas. Tidak ada yang tersembunyi lagi, ini agak kisah baca semua. Ketua penelitian dia suka tahu semua. Tulang-tulang semua kasih telepas. Baca ini, don suka kasih telepas. Jadi permintaan saya, Ketua Dewan Kesenian tetap revisi. Oke? Siap. Hasil saling kasih rapi, usulan segala macam. Bentar baca secara kasarnya, beliau dua dengar, jangan serahkan dulu. Kita harus bikin jadi buku dulu baru kasih langsung ke Pak Tua di rumah. Ketemu dulu koordinasi, baru dia lapor ke beliau di sana, baru almarhum dengar. Gitu. Oke, makasih. Saya terlalu bicara banyak nanti. Maksudnya beliau lapor ke almarhum. Begitu. Ini begini, maaf sedikit. Begini. Ini ngopi ini begini. Kebetulan anak laki-laki ini dengan dia punya bapak ade ini. Jadi dia kiranya almarhum ini lebih tinggi dari beliau. Oh, ungkapan kata beliau. Kata beliau. Beliau ini udah itu almarhum lebih tinggi dari beliau. Sudah baca malam baru ada beliau kah? Aduh, dia mau balas beliau. Aduh baca almarhum ada keluar. Dia terjatuh di pintu dah. Dia takut tuh, dia sudah meninggal, kasihan. Baca sudah meninggal. Makasih. Baik. Bapak Ulim dengan intonasi luar biasa bikin tegang juga, tapi lebih terarah dan bertajam. Saya mau dekat sedikit ulasan, petunjuk, saran, pendapat dari Mansar. Bapak sendiri, setelah dari Bapak, tetap saya berikan kesempatan juga kepada teman-teman yang lain. Dari sebelah sini dan sebelah sana, penggiat muda-muda ini kan baterai masih full, tenaga masih hebat, orientasi pasti hebat. Ya. Makasih. Saya pikir dari pagi Bapak sampai kasih siang dekat. duduk terus jadi. Bapak kasih dekat ke mulut ya. Saya mau berdiri supaya jelas. Apakah bicara biasa lebih jelas atau Pak Bang, karena saya tidak pernah nikmati apa karena
selalu bertema sehingga ada sepenggal cerita yang perlu saya mau cerita ulang, yaitu kota emas yang terhilang. Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa di sak saya ada bawa harmonika. Ini saya alami, saya mendapat pendidikan pada masa yang lalu. Itu sejak saya kenal suling atau harmonika ini sejak tahun 60-an. Kemudian muncul dengan suling, kemudian dengan gitar. Gitar saya tidak pernah berubah karena saya main solmisasi, sol mi do si saja. Dan ini kenangan masa lalu yang perlu saya mau kasih tahu bahwa kemanapun saya bergerak, harmonika dan suling tetap ada di samping saya. Dan saya mau bilang, mungkin belum pernah ada yang dengar, tapi saya mau tiup hari ini. Ini kenangan masa lalu dan ini tidak ditemui sekarang. Ini ditemui di waktu bangku pendidikan dulu. Sekarang bagian seni dikeluarkan dari sekolah dan tidak pernah ditemukan lagi. Cerita kota emas pada masa lalu sekarang tidak muncul lagi. Akan hilang dan tidak akan kembali. Dan ini bagian dari kota emas di masa lalu yang terhilang. Yang hari ini bisa ada yang mendengar, tapi itu menghilang masa lalu. Dengan harmonika pun saya bisa hidup masa saya sekolah. Karena setiap acara pramuka saya ada di sana dengan harmonika ini. Sehingga saya bisa diberikan makan walaupun hanya dengan harmonika saja. Dan saya menyanyi kemarin juga saya tidak sadar bahwa akan keluar di sini ketika saya main sambil saya menyanyi Sio Negriku Cendrawasih. Itu tidak tahu tiba-tiba butuh diri dan saya ini macam saya menyanyi. Itu rasanya itu tidak pernah. Selama saya menyanyi sendiri tidak pernah ada yang mendengar, ada yang merekam. Hanya tiba-tiba saya muncul dalam rekaman. Dan hari ini saya kasih tahu, saya terus ulang karena saya tidak banyak berbicara. Tapi apa yang sekarang bisa lihat, yang sekarang semua paham, yang tampil di ruang ini, semua muncul dari jeritan hati yang menangis. Kegelisahan. Dari kegelisahan dan keprihatinan terhadap negeri ini. Ya lihat di akar kayu ini akan bercerita.
100 tahun kemudian anak cucu akan menangis meratap piring kosong tak berisi. Dan itu akan dibabat habis. Di sana ada anak mama dengan anak kurus di sana. Pembangunan berjalan terus, tetapi masih ada hidup di bawah garis kemiskinan. Berikanlah mereka makan dulu baru sekolah. Di sana ada penjaga dusun. Orang masuk dan sensor segala macam, dia bilang, nih, kamu masuk ke mana? Itu saya ke hutan, saya ke kayu. Masuk saja, karena dia sudah izin hak pengusaha hutan. Yang punya tanah tidak diperdulikan. Bagaikan patung, dia berteriak tak bersuara. Di sana pun ada bersujud disalib. Kita sebut kita ikut Tuhan, tetapi kalau kita mabuk terus bagaimana ikut Tuhan? Ini keprihatinan. Jadi semua ini tidak ada yang dijual karena ini muncul dari hati yang hanya untuk mengingatkan, bercerita kepada generasi ke generasi, juga kepada pemerintah. Jangan lagi terbangkan ke hutang demi anak cucu kami. Di TV itu juga ada muncul burung cendrawasih. Itu pun bagian dari keprihatinan. Saya senang selalu lihat burung cendrawasih mulai dibuat untuk bisa melindungi satwa asli demi anak cucu di negeri ini. Dan luar biasa. Saya kerja terus saya ulang bahwa saya, kalau orang datang bilang saya pesan tifa 1 atau 2, ini uang muka, saya bilang Pak tidak. Saya mau tidur, saya tidak mau diganggu dengan uang. Jangan sampai yang punya uang besok datang baru kau bilang apa. Ajar kecil orang untuk tipu. Bilang kalau datang bilang Bapak tidur, Bapak sakit, ada jala. Sebab saya bilang tahan, kau punya uang dulu. Saya kerja selesai, silahkan datang bawa, saya terima uang. Dua-dua senang. Nilainya Bapak. Jadi bukan saya tidak mau uang, tapi saya tidak mau diganggu. Ketenangan jiwanya akan berbicara. Justru saya apresiasi sekali dengan anak ini yang luar biasa, yang bisa mengajak saya hari ini bisa berbicara di sini. Selalu baru-baru ada dari grup Menoken, waktu kami interaktif, mereka tanya, baru selama ini pemerintah perhatikan tidak? Saya bilang saya kenal pemerintah. Mau tanya presiden saya tahu. Yang suruh saya menyanyi Indonesia Raya bisa. Saya kenal pemerintah betul, tapi pemerintah tak kenal saya. Kalau lihat bahwa bupati-bupati yang muncul di kabupaten, siapa bikin tahu? Kalau bukan Bapak Om Siur. Tapi sesudah orang duduk di kursi, tak tahu Om Siur ada di mana. Tidak pernah ada yang datang cari saya di rumah, tak ada. Tapi ketika mereka naik di atas perahu itu dengan gagah, tapi sesudah duduk di kursi, lupa itu siapa Om Siur. 1 sen pun tidak. Tidak ada rasa terima, saya tidak menyesal. Tetapi saya memperkenalkan kepada halayak bahwa saya punya budaya. Itu saja, lebih penting daripada uang. Jadi hari sudah senja, saya mau lihat anak-anak muda mau muncul sekarang. Siap Bapak, siap. Siap 86. Kemarin saya bilang, "Yo negeriku cendrawasih, takkan ku lupakan panorama alammu
yang indah dan permai, negeriku, kampung halamanku. Negeri ini, alam ini luar biasa. Bila senja telah berlalu, sang surya tenggelam, ku teringat di sana, di pesisir pantai, sio negeriku, kampung halamanku. Saya ingat itu kampung di pesisir sana. Jadi begitu, saya tadi pamit untuk mengisi sepenggal cerita yang sementara hilang. Kota Imas yang hilang akan tak kembali. Luar biasa. Terima kasih Datuk Konsiwor. Sebuah ekspresi yang sangat luar biasa, membawa kita dalam sebuah rel imajinasi, menyatukan rasa kita dalam sebuah keheningan. Alam bawah sadar tersentuh dan memori terganggu, logika pun terusik, hanyut dalam sebuah ruang yang hampa sebenarnya, jatuh dalam sebuah lubang kecil, hitam, jauh, tidak ada ujung, baru gelap lagi. Di sana cuma ada rasa. Nah, itu mungkin saya simpulkan sebuah harapan dan rasa dari sosok. Mungkin cerita juga lucu. Jadi Teten saya tidak kenal sama sekali. Tapi ketika saya belajar tentang energi, saya kenal tuh di Nani Billy ketika hadir jadi tamu undangan dengan Pak Menteri. Saya hanya rasa bahwa sepertinya connect. Saya belajar rasa itu. Terus saya ikut rasa ini terus. Ini kemana? Ketika saya ikut, saya dibawa ke sini sampai ke Aimas. Saya cari tahu sendiri. Dan Bapak bilang banyak orang takut mereka cari bikin apa? Saya tidak tahu. Saya jalan ikut rasanya. Ternyata saya dikiring oleh alam ini untuk kenal dengan sosok ini. Dan acara besar ini yang kami laksanakan hari ini termotivasi dari dua sosok yang saya temui tanpa saya buat-buat, yaitu almarhum yang punya lukisan di sebelah sini, sang maestro itu. Yang kedua, Bapak Wongsiwo, yang saya tidak kenal sebenarnya, tapi termotivasi dari sosok mereka, saya berimajinasi ke senja-senja, ke usia senja. Dari seluruh kota emas yang tadi Pak Wongsiwo katakan itu sebuah cerita peradaban di atas tanah Papua mula-mula. Dan saya tahu cerita itu dan saya punya buku aslinya Tete dari zaman Belanda. Dan saya turunan guru, bapak guru, mama guru, Tete mama guru, kakak-kakak semua guru, lapis om-om guru. Dan saya turunan guru. Dan saya kenal Tete seorang guru. Tete Yan almarhum lagi guru. Wow, energi luar biasa. Dan ternyata saya tahu kalau ternyata ada hal-hal yang berkaitan dengan guru-guru ini. Terima kasih Bapak Guru. Karena Bapak Guru kami ada. Dan tugas kami hari ini mengajar juga untuk anak-anak yang ada di Sanggar. Karena itu tugas tanggung jawab kita semua hari ini. Mungkin saya perjelas sedikit tentang Kota Emas. Ada lukis di depan Tom dan Regi seperti kutipan dari Bapak Monsiwor. Itu peradaban di Kota Emas di Wondama oleh Saksi Malkene. Jadi kutipannya di bawah dari lukisan itu, Regi itu perempuan amber, rambut lurus. Tom itu laki-laki Papua asli. Kutipan di bawahnya oleh Saksi Malkene, yang jadi di mimpi barangkali tak jadi, kendati pun tak jadi berarti abadi. Yang kita inginkan tentang yang ku damba, yang ku nanti, tiada yang hanya kebebasan. Kita damba, kita nanti upayakan. Hari ini orang bicara tentang kemerdekaan, tong cari. Tapi Ishak Semulkene bilang bukan dicari tapi diciptakan.
Yang jadi dimimpi oleh kita itu barangkali tidak jadi, bro. Seandainya tak jadi berarti abadi. Jadi tidak jadi berarti abadi. Ada perempuan Amber di sebelah. Berarti logika bahwa kemerdekaan itu bukan kita orang cari kesana kemari, tapi ciptakan ketika ada silaturahmi baik dengan tetangga, perbedaan agama apa segala macam kita bangun. Itu hanya ada di dunia sini. Dan itu tidak salah, itu lagi bagi kebahagiaan itu. Baik, saya mau berikan kesempatan lagi untuk teman-teman marah-marah. Pas, Mamosok tiba. Genaplah harapan kita, sehingga kita dapat marah-marah dan cambuk itu menjadi semangat dan motivasi untuk kita. Ada yang mau bertanya dari sebelah sini? Teman-teman, tanya terus macam antara puas, bala. Ini mulai. Buka wacana dulu. Oke, baik. Ini cuma usulan saja. Terima kasih. Saya lihat di depan ini semua toko. Terus gambaran-gambaran yang ada di atas ini mungkin ada satu kekurangan. Tapi mungkin saya karena kurang perhatikan toh. Jadi mungkin Bapak yang bisa punya ada apa tidak? Nanti tolong ke depan, tolong ini. Nah, ini cumanya untuk kita sendiri saja. Anak-anak penari ada ke tidak yang ini? Tolong panggil masuk supaya ada ini sedikit dari. Tidak ada ya? Anak-anak yang menari-menari. Oke, baik. Untuk anak-anak penari dan grup-grup, ini cuma Bapak kasih pemahaman sedikit saja tentang tari. Mungkin Tolong buat Bapak izin, saya minta Bapak posisikan di sebelah biar mengarah ke kamera. Oke, siap. Damai ya, damai, biar damai kita. Pemahaman tentang tari. Artinya cara membuat tari. Bapak biasa dengan gerak ya, dengan gerak. Jadi tari buat sesuatu ada yang di dalam hati, terus pekerjaan sehari-hari itu. Apa sesuai dengan kehidupan yang ada di lingkungan, nah itu yang diangkat. Terus di daerah situ, umpama di Moi, mungkin berkebun, mungkin menanam apakah, itu sesuai dengan pekerjaan sehari-hari. Anak-anak penari ada toh? Ya. Jangan naik di pentas menari, pengen gerak yang kayak apa? Itu. Gerak apa itu? Tidak boleh. Gerak yang gagah-gagah. Gerak yang fight, yang saya lihat kebanyakan tuh setiap menari begini itu tari lau-lau kan? Nah, itu ada tarinya sendiri. Jadi tolong ke depannya harus perbaiki. Siap. Jangan begitu masuk naik terus ini bingung itu nanti dibilang tari apa itu. Ya tolong, ini cuma hanya masukan saja untuk mungkin pimpinan atau Baik. Jadi tolong untuk koreksi. Tari harus tari gagah. Tari yang kita menari. Berkarakter Bapak, berkarakter. Kalau naik terus dengan macam tari berkebun itu, nah itu bisa. Dia ada masuk sedikit di dalam tidak apa-apa. Karena mungkin kita tikus ada lewat kah, mungkin ada lau-lau kah, itu tidak apa-apa. Oke Bapak, berarti ini usulan Bapak untuk terus untuk pimpinan-pimpinan, jangan cuma kita pertemuan seperti ini baru kita duduk berbicara, tapi setiap saat kita pakai sistem reuni. Ya. 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kita sekali ketemu. Mungkin di Tanjung kah, di mana kah, sembarang kah, di mana? Siap Bapak, siap. Oke, berikan aplaus untuk Bapak dulu. Ini kerunduan. Untuk ketua-ketua siap. Kita kumpul. Mungkin kita bakar-bakar di Tanjung kah, di mana supaya ada untuk ke depan.
kita berbicara untuk ke depan. Oke, siap. Supaya jangan kita kaget, satu bikin kegiatan, oh undangan masuk, dia dapat dana dari mana itu? Supaya jangan ada kecemburuan. Siap, Ini maksud dari, ya saya sudah pengalaman hal-hal, tapi jangan kita bicara itu lagi. Sudah stop. Oke, ini upaya untuk bagaimana Saya tetap berterima menjaga kasih untuk anak laki-laki sudah kumpulkan kita di sini untuk ini. Jangan kemarin ini acara temu kangen. Kakak Dede buat, Temu kangen. Kakak Dede buat, dorang cuma orang-orang terpenting saja. Padahal dia tidak tahu bahwa dia juga pernah dari bawah seperti kita baru naik ke atas. Siap, siap. Berarti untuk Dewan Kesenian Bapak kalau seni dari grup sebelumnya ke sanggar, saya berdiri dan saya punya dana sendiri. Saya pergi dayun mancing baru saya jual ikan di pasar baru anak datang latihan saya kampung tahun taksi untuk pulang. baik. Jadi jangan kita mengharapkan untuk kita sendiri dulu. Kalau kita sendiri tidak bisa. Makanya kalau grup tersangkut atau berjalan sedikit stop aja karena itu tidak ada usaha. Saya suruh anak-anak ini bilang orang sekarang ini saya pakai online. Saya jual ikan saya pakai online jadi tinggal dari sini minta sudah. Sekarang Supaya saran Bapak. anak-anak latihan itu kita bisa biayai mereka dengan Kalau saran untuk Dewan Kesenian Bapak. Oh, Biar oke. kau lebih fokus ke apa materi Dewan Kesenian. Kira-kira bagaimana Bapak? Ada masukannya? Kalau Dewan Kesenian Bapak saya tidak untuk bisa Dewan ambil langkah karena Bapak masih di sana jadi saya tidak bisa berani untuk berbicara ke situ. Nanti saya serahkan ke Bapak Nas saja. Karena saya juga memang berlaku di dalam juga. Iya. Saya juga di situ pernah Bagian. tari, cuma saya tidak bisa melangkah ke situ. Bapak Nas, saya bagian ke tidak? Kalau saya bagian ke Dewan Kesenian tidak? Oh, saya juga. Kalau saya juga. Itu lagi. Aman-aman, damai. Tapi- Sony Mabuai berdiri. Nah, kita harus ekspresi sedikit. Jangan biar dulu bicara mau saja. Biar lihat gitar satu menyanyi dulu. Dia Joka apa sih itu? Gitar kah atau menyanyi? Oke, baik. Untuk Bapak Obed. Mungkin di Oke, sebelah sini. Karena baik. Bapak jangan membelakangi kamera. Saya langsung Sebelah sini. saja Ya. saya lanjuti dari Bapak Mungkin Obed. di sini. Ya, siap. Ya, tentang tadi Dewan Kesenian. Ya, memang kita selama ini agak sedikit pincang ya. Nah, makanya kenapa sampai saat ini Bapak orang tidak pernah turun ke ketua punya sanggar-sanggar. Walaupun Bapak orang tahu bahwa kami sanggar-sanggar ini kan ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Ya, Bapak Ketua tidak ada, sekretaris sekalian wakil kah? Sudah pernah tahu kita punya lokasi-lokasi masing-masing di sanggar-sanggar. Nah, itu penting, itu sangat penting buat untuk badan pengurus Dewan Kesenian. Nah, setelah itu mendatangi dulu alamat tempat di mana kita berada supaya kita juga tahu. Jadi istilahnya kita menyanyi di sana tanpa musik ini, ya. Penari tanpa musisi, jadi pincang. Ya. Jadi penari mau semangat dan tidak semangat itu tergantung musisi. Kalau musisi hidup, berarti penari juga hidup. Oke, gitu saja, Bapak. Satu lagu dulu. Dari sana. Alen mana Alen? Satu lagu dulu. Alen. Ini real bahwa seniman butuh ruang memang. Ini kalau lama tidak Dewan Kesenian tidak ciptakan ruang lagi, hati-hati nih. Hati-hati, ini akan ada ekspresi-ekspresi baru. Jadi ini PR. Habis ini PR baru tolong pecahkan sedikit saja yang ini ada.
sopere se mio manto. Om mainkan. Tambah yang baru-baru saya. kasih. Baik. Saya izin mic-nya yang satu di sini kemana? Bapak mic-nya kembali, Pak. Siap. Oke, selesai. Baik. Kembali ke habitat kita lagi. Ya, sabar. Saya kasih kesempatan dulu ya. Ini bertanya dulu. Oh, yang tadi dari atau satu penanya lagi dulu, karena yang tadi cuma ekspresi usul dan sana. Ini jadi saya kasih tahu dulu bahwa tidak ada ruang ekspresi dulu. Jadi cukup di Bapak aja ya. Kita cukup di Bapak dulu. Kita fokus ke dialog dulu. Tapi saya apresiasi karena hilangkan kekakuan. Biar suasana cair juga. Tadi ada yang mengantuk-mengantuk jadi. Jadi Bapak Frans, ini ruangnya tidak ekspresi ya.
Kalau mau bertanya boleh, silakan. Oke, baik. Ya, oh, dia kesini yang kapir kemana? Ya, supaya kita bicara barang yang ini. Barang ini harus kita bicara supaya harus kita fokuskan sudah. Terus, apakah yang dong bilang kita merubah kapal dewan kesenian ini bagaimana ini? Supaya ini barang kita mau bicara supaya barang ini clear sudah. Kita banyak kali mau pulang karena lain ada acara rumah, acara makan-makan bersama karena hari ini. Jadi tolong bicara cepat supaya kita bicara clear. Apakah tahu perompak itu dewan kesenian itu bulan besok kah atau selesai acara ini langsung terang tim untuk persiapan antar barang ini. Jangan lama. Barang cepat pergi. Seperti kita melibatkan siapa? Sementara kan Bapak Dwi kan bilang soal gimana kepala kampung di distrik mana. Nah, supaya kau cari Bapak Pede atau wakil ketua dari Bapak Dwi ini dia naik jadi untuk sementara kita bawa antar barang ini masuk. Dan kalau tidak ya kita bentuk tim sekarang siapa yang naik jadi ini oke. Depan kita bentuk dewan kesenian yang baru. Karena barang itu cuma lama. Supaya kita terlalu banyak bicara itu sana sini sana loh. Kan sama pun tetap sekarang satu cuma beri kembali. Mereka beri satu kali. Cara sana kita sini sepeda ini juga ibu ini yang itu masak juga. Wah ini. Tapi papa mau bicara satu malam dapat kata ini. Tadi aku jadi lihat jam. Tapi kalau saya mau bertemu ini waktu bisa tahu? Bisa saya usul saja. Kalau boleh barang cepat itu. Jadi untuk Bapak Frans kita punya waktu sampai jam 4 penutupan. Jadi memang sudah fokus ini Bapak. Mohonnya tolong hargai. Karena kadang-kadang dewan kesenian juga kepala marah-marah. Bapak marah dulu. Berarti Bapak Frans tidak marah. Mungkin dari oh my God. Siap, bisa. Bapak mau jawab dulu? Oke. Jadi tunggu sebentar ya Bapak ya, bergiliran. Jadi ini untuk saudara laki-laki dengan Bapak ya tadi. Baik. Oh cuma satu, minta maaf. Satu ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi dia jawab satu saja kalau menurut saya. Apa yang mungkin ada dong keluhkan? Kenapa masalah begini? Kenapa tidak terselesaikan? Saya jawab satu, komunikasi saja. Usul bagaimana kalau orang bikin WA Grup ya. WA grup yang kita sekarang buat apa di atas ini? WA grup, di situ kalian bisa kawal apa yang Tom berbuat, apa yang Tom jalan langkah, jadi itu semua muncul di permukaan. Usul ada dalam situ. Saya mungkin usul seperti itu saja. Karena kalau itu bicara ini barang kan tidak selesai. Tapi kalau tidak salah kemarin sudah ada. Sudah ada. Sudah nah, ada. Tapi grup WA yang paling sepi. Kalau tidak salah. Tapi saya rasa itu mungkin kurang intens di waktu itu. Saya rasa kalau seperti momen ini mungkin saya setuju harus. Jadi maksud saya itu seperti begini. Di setiap sanggar mungkin kalau ketuanya kita melihat keterbatasan ya. Kadang tidak punya HP Android, tapi HP biasa. Tapi mungkin di antara anak sanggar itu pasti ada yang punya HP Android. Dia itu yang didaftarkan masuk dalam sanggar. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, pengawalan itu ada. Nanti kita tetap akan munculkan di WA itu, tonso sampai di mana. Jadi mungkin saudara-saudara, teman-teman semua udah bisa tahu. Karena kalau begini nanti kamu bertanya-tanya terus, bagaimana? Ini bagaimana? Ini zaman sudah ya, so modern ini. Kan kemarin kan saya bilang toh kita harus upgrade diri. Ya, karena kemarin aplikasi upgrade, kan kita juga di upgrade. Supaya kita bisa kawal. Ya, ada usulan apa itu masuk dalam situ? Jangan ketinggalan informasi ya. Karena kalau kita bicara saja, harus ada pertemuan dulu baru kita bicara. Zaman ini sekarang ini orang Amerika dan orang Indonesia bisa bicara lewat barang ini. Masa tuh yang disorong saya untuk kumpul barang ini saya tidak bisa. Ini sudah ada wadah kecil yang bisa tong komunikasi di dalam. Ada usulan apa kasih masuk, apa yang kita buat hari ini mungkin tong kasih masuk sana, tong foto, tong kirim. Adik-adik, mohon maaf saudara-saudara, barang sampai di sini.
Kita nggak ada mau ke sini, mungkin ada perwakilan atau apa, usulnya bagaimana? Itu yang saya maksudnya begitu saja. Titik temunya itu, titik terangnya itu komunikasi saja. Ini zaman sudah modern. Tom terus terbelakang lagi. Ya itu saja. Mungkin dari saya seperti itu saja. Jawab dari Obed punya, jawab dari ada laki-laki punya. Mungkin begitu. Obed komunikasi Obed. Kau mau marah-marah dalam WA? Toh? Kau marah dalam WA. Berarti Tom kasih cerna di situ, tapi tidak bisa pakai emosi. Betul. Gitu saya. Terima kasih. Ada ruangnya toh? Kasih ruang, oke siap. Yang berikut, saya mulai dari depan ya, lebih tua. Foto berdiri ya. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Begini kan? Ya. Oke, baik. Waktu yang diberikan kepada saya hanya sampaikan saja untuk Dewan Kesenian. Tolong pilih orang yang benar-benar dia menjiwai seni dan budaya. Ya. Kalau kita angkat orang yang hanya begitu-begitu saja, budaya akan tinggal begitu terus. Walaupun kita usul ke sana, tapi siapa yang berbicara ke sana? Karena itu bukan jiwa seni. Ya itu yang saya sampaikan untuk Dewan Kesenian. Kalau kita rombak, tolong taruh orang yang di atas itu yang bagaimana. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Kembali. Masih ada lagi? Ini Pak, sebentar ya, kasih yang lain. Masih ada satu lagi di belakang Bapak. Bapak lagi? Tidak. Masih ada lagi? Sebelah sini, ada. Berarti ya, baik, selamat sore buat kita semua. Kalau untuk saya dari Sanggar Malamoi. Ini sekarang kita bicara mengenai Dewan Kesenian. Kami juga anggota Dewan Kesenian juga yang terlibat dalam Dewan Kesenian Kota, kami juga ada di dalam. Cuma saya sendiri berpikir begini, Dewan Kesenian ini kita sudah lantik sampai uang habis-habis, baru ketemu ini bagaimana? Tumpuk laki-laki yang besar ini di mana? Ini Dewan Kesenian ini kemarin orang bicara tuh pas 2019 pas ketemu dari Manokwari. Ingat, Dewan Kesenian kami dari tim ini Kota Sorong yang kemarin mewakili kota tuh kami tidak dapat uang saku. Karena kami punya uang itu dikorbankan untuk pelantikan Dewan Kesenian. Sekarang kami dari sanggar-sanggar dari teman-teman tim kota yang kami berjuang terus kita tanya. Baru Dewan Kesenian sudah berjalan sampai di mana? Kami korban-korban percuma, kami keringat anak-anak ini datang pulang kemari orang tua tanya, anakku dapat uang berapa? Tarada ke. Jadi tuh jalan pergi. Jadi untuk masalah Dewan Kesenian, biar kotong yang pintar lagi, tapi sistem ada di dalam. Untuk kota, pemerintah kota, itu yang kami rasakan. Kami datang ke sana tuh kalau kami tertahu bahasa sudah, kami duduk nonton begini saja. Sampai harus ada orang yang tahu satu bahasa dengan kepala pimpinan baru bisa. Ini barang yang kami dapatkan di kota. Kami datang sampai ke wali kota, kami yang tuan tanah juga orang bisa usir kita. Apa yang saya rasakan bersama-sama kakak besar sana dari Kelabra Raya, biasa ketong alami dari teman-teman sini Fago. Kami yang biasa selalu mewakili kota tingkat provinsi. Jadi dari saya untuk mungkin ada perwakilan dari Dewan Kesenian. Tolong supaya lihat Tompu kakak yang tua itu dulu. Dia sejalan sampai di mana? Kalau memang dia mau lepas tangan, ya lepas tangan saja sudah. Karena kita cari orang itu orang yang betul-betul bisa dobrak sampai ke pemerintah pusat sana. Jangan main di kota saja, harus sampai ke pusat sana supaya kita nih ada dapat bantuan ke apakah. Yang tadi itu menghal setiap bulan 3 juta mungkin bisa tercapai ke. Ya itu saya, itu usulan dari saya. Poinnya sudah ditangkap. Oke, siap. Baik. Terima kasih Ibu, memang tadi Tom panik, saya cuma tinggal tunggu Ibu saja nih. Biar suasana agak hangat begitu. Bapak boleh ambil posisi di depan.
Ya, selamat sore semua. Ini menjelang waktu sudah sore. Saya cuma mau tanya, Dewan Kesenian di bawah naungan atau di bawah dinas mana? Kita tahu itu dulu. Kalau Bapak bisa jawab itu sekarang, baru selanjutnya pertanyaan langsung. Iya, karena dari situ baru kita bisa melangkah ke tempat yang lain. Selama Dewan Kesenian tidak ada tempat naungan, bagaimana aspirasi daripada sanggar-sanggar atau adik-adik seniman? Boleh saya jawab Bapak? Iya. Ya, mungkin sekedar yang saya tahu ya, karena SK-nya itu saya tahu. SK Dewan Kesenian itu dia melekat di dinas, di pemerintah daerah. Ketua umumnya itu Pak Sekda. Ketua harian baru Bapak Doi. Jadi ini melekat langsung dengan pemerintah daerah. Nah, tadi kalau ada keluhan-keluhan sistem, ya Bapak kan birokrasi pemerintah kota, nanti Bapak terjemahkanlah sendiri. Iya, persoalannya begini, setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu melalui namanya musrembangda. Kalau tidak melalui OPD atau perangkat daerah, tidak akan bisa, organisasi perangkat daerah. Nah, sekarang dipertanyakan, keluhan daripada seniman yang ada. Kalau cuma sampai sebatas Dewan Kesenian, tidak melalui dinas yang ada, sama saja kita buang garam di laut. Karena anggaran tidak tercover, sedangkan anggaran daerah dipertanggungjawabkan dari hasil musrembangda. Nah, sekarang Dewan Kesenian berbicara banyak untuk seniman yang ada, tetapi mereka keluhkan, kami uang transfer tidak ada. Dewan Kesenian sendiri tidak tahu kerja di bawah siapa. Kalau dia bernaung di bawah satu dinas, berarti itu tanggung jawab anggaran daerah pada dinas tersebut. Jadi saya mohon kepada Dewan Kesenian, pertanyakan langsung kepada atasan langsung yang dalam hal ini adalah Sekda. Kami bernaung, dasar anggaran kami untuk bekerja dari mana asalnya. Karena Sekda pun mengeluarkan uang, dipertanggungjawabkan. Mungkin itu dari saya supaya seniman yang lain tahu bahwa oh ya, jati diri kami tahu bahwa pasti kami hidup. Seperti tadi Bapak Ketua yang ada, saya salut secara pribadi. Walaupun saya pendatang yang kurang lebih hampir 30 tahun di sini, saya salut secara pribadi. Tadi Bapak langsung ekspresi, langsung Bapak main harmonika. Itu bukti nyata. Bukan kita asal bicara, tetapi keluarkanlah bukti. Jadi saya cuma minta tolong dari Dewan Kesenian, langsung tolong pertanyakan ke Sekda. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald. Masih ada satu lagi? Mungkin dicatat ya kaki. Dicatat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagaimana tadi? Ada pertanyaan tidak? Oh, satu lagi. Oke, baik, terima kasih. Saya Sony Moboy dari Sanggar Wokasasari. Yang saya mau tanyakan mungkin sekaligus mungkin PR juga untuk Bapak Dewan Lora Kesenian, bahwa saya mau tanyakan bahwa misalnya kalau ada kegiatan event yang besar, ya, kita grup-grup yang ada di Kota Sorong kalau bisa dilibatkan, perwakilan 1 atau 2 orang kalau bisa dilibatkan. Jadi istilahnya jangan satu sendiri, satu sanggar yang kita khususkan sendiri baru dilibatkan, ya toh? Jadi ibaratnya begini Bapak, ini kan telur burung maleo yang bagus diambil hiasan, tapi kita tidak tahu bahwa dia punya kepunahannya sudah dimusnahkan. Kami yang baru mau semangat mau berkembang tidak bisa berkembang lagi karena dengan tadinya begitu, main sistem sendiri suku misalnya, oh kamu sanggar ini saja yang pergi berangkat, atau kamu ini saja pergi, kami ini apa? Nah, jadi misalnya untuk Bapak Dorang kalau bisa meninjau lagi begitu supaya semua merasakan apa yang lo rasa di sana, lo bisa kembangkan, lo punya sanggar masing-masing, pengalaman yang ada lo dapat bisa kembangkan sama-sama. Jadi kita semua merata, ya. Jadi tidak dianarkikan ya, seperti gitu Bapak. Terima kasih. Satu terakhir. Bisa terakhir ya, satu atau masih ada? Terada, oke siap. Syukur kalau begitu.
bisa agak ringan lah Dewan Kesenian ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Andreas Valentino Kalawen dari Kabupaten Sorong, Ketua Sanggar Singkewen. Yang tadi saya dengar perjalanan dari awal sampai semua sama dan semua terfokus kepada pengurus Dewan Seni tadi. Yang saya mau tambahkan dan melengkapi itu, ketika besok ada pemilihan pada pengurus yang baru, libatkan orang yang betul-betul dia berjiwa seni, kemudian dia terlibat langsung dengan birokrasi pemerintah setempat, baik kota maupun kabupaten. Karena untuk pemerintah kami beda, seniman kami satu, kota dan kabupaten pasti kami satu. Seperti yang apa-apa yang kami sampaikan kemarin, kegiatan di kabupaten jangan melupakan kami yang ada di kota. Karena sanggar dulu juga dia berawal dari situ, karena pemerintah boleh pindah. Sekarang baru ini terbit sanggar-sanggar yang baru-baru mulai naik. Yang lama-lama sudah mulai punah, yang masih bertahan ada berapa yang sekarang. Ya saya usulkan kepada pengurus Dewan Seni Kota maupun Kabupaten untuk memilih para pengurusnya, kalau bisa libatkan birokrasi yang ada di dalamnya. Contoh sekda atau mungkin kepala dinas tertentu, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau para wisata dan kebudayaan tergantung pemerintah tempat. Yang harus kita libatkan orang-orang itu. Dan juga jangan melepaskan teman-teman seni yang memiliki sanggar. Harus terdaftar dan itu harus terlibat langsung dalam itu. Sehingga para tidak lari. Kalau orang dia jiwa seni dan dia tahu tentang seniman seperti apa, dia terlibat dalam pengurus itu, barang tetap hidup terus. Saya usulkan kepada teman-teman yang di kota dan juga yang di kabupaten yang rencananya besok akan melanjutkan itu. Untuk pemilihan Dewan Kesenian yang baru. Karena yang lama yang tadi Pak Ulim baru bilang yang kabupaten sudah ke kota tadi tuh, Bupati Belen. Ya selama ini memang dia vakum, dia bersama, persoalan bersama di dua pemerintahan ini. Cuman usulan saya kepada teman-teman sanggar, teman-teman senior yang ada di depan ini, ketika besok ada pembentukan pada pengurus Dewan Kesenian yang baru, libatkan itu yang tadi terlibat langsung ke birokrasi dan juga berjiwa seni. Itu baru barang yang bisa hidup. Itu usulan saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, Kak Aki boleh. Nanti Bapak kita semua Dewan Kesenian ya, kita akan saling mendukung. Oke, siap. Saya juga akan bantu penjelasan. Saya mungkin pertama untuk teman-teman semua saya ambil poin satu ya dari Singkewen. Permasalahan-permasalahan saya kemudian saya semua permasalahan jadi satu. Begini, semua tidak jalan, oke? Ketua disalahkan. Ada poin yang mengatakan begini bahwa harus cari orang yang punya jiwa seni. Siap, oke. Siap, harus orang punya jiwa seni. Cuman saya mau kasih ingat satu hal. Kita ini bernaung, yang kita jalan ini organisasi. Yang kita bicara psikologis. Kenapa? Hari ini Dewan Kesenian macet, saya tahu akarnya. Akarnya kenapa? Yang jadi ketua adalah pelaku seni. Itu salah. Karena bicara seni, bicara manajemen, pengorganisasian. Kalau orang tidak paham tentang organisasi, tidak paham tentang manajemen, hancur. Bola kaki bubar itu karena manajemen. Jadi kalau dia punya kebiasaan itu tukang main gitar, hanya mengisi tari, itu dikasih tugas tanggung jawab, secara psikologis, cara kerja otaknya itu blank. Karena dia tidak pernah diperhadapkan dengan administrasi, bersinergi dengan pemerintah, bangun. Salah satunya kekurangan. Contoh dari kakak laki si nama ini bilang Bapak Aki Vilen, orientasi sudah hebat di atas, bagian dari pemerintahan, real ya, tapi lumpuh juga. Kenapa? Tidak bisa menempatkan dan membagi diri. Ini agak susah, itu realita. Jadi kalau saya solusinya cuma satu, saya tidak perlu orang seniman.
untuk membangun organisasi loh. Saya bicara sisi organisasi ya. Di organisasi saya tidak perlu orang seni, tapi saya perlu orang yang punya rasa seperti orang Bugis, Bapak Asisten yang bicara di depan kemarin. Itu logika paling simpel. Kenapa? Bisa punya rasa untuk mengatur. Contoh kakak Aki, orang. Ketika kita orang bicara bahwa yang atur itu seniman lagi, dia akan lebih fokus untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaannya. Dengar musik langsung dia yang terjun. Dengar ini dia yang terjun. Padahal tidak. Dia punya fokus untuk berrelasi, membangun hubungan, bersinergi dengan dinas. Dia berpikir tentang itu saja. Berpikir tentang membangun sistem. Berpikir tentang membangun hubungan. Sekarang kita kalahnya di situ, manajemen dan sumber daya manusia untuk mengelola manajemennya. Bisa ya? Ini yang menurut saya loh, menurut saya. Saya tidak tahu nanti berkaitan dengan, karena kalau ketika tolong suruh orang seniman, ini saya bicara satu lagi di provinsi juga sama. Karena yang pegang provinsi pelaku seni, dia mengalami hal yang sama. Karena dia urus di pusanggar kah, atau dia urus dewan kah, atau dia urus dia punya kebiasaan setiap hari. Secara psikologis mandat. Mendingan ini barang organisasi diurus oleh organisasi. Orang yang paham tentang manajemen, tapi punya jiwa seni. Biar jalan, dia fokus. Saya orang manajemen, dia urus manajemen. Jadi dia bangun hubungan. Terus satu pesan saya lagi, kita tidak boleh kasih keluar bahasa-bahasa politik, karena logika paling simpel dari saya itu begini. Logika tanpa logistik itu anarkis. Kau tidak boleh tipu-tipu. Logika Tom bilang Tom mau begini, tapi kalau terda uang juga macet. Jadi sederhanakan diri itu, yang bangun sistem dan membangun relasi, bersinergi baik dengan pemerintah, rendahkan diri untuk masuk ke dalam sistem. Terus kita masuk di atas rel itu, Bokton tahu, oh ternyata kalau di dinas tuh kerja setengah mati tuh begini. Oh ternyata kalau begini, oh ini begini. Ternyata ada hal-hal yang tidak semudah kita berpikir. Itu menurut saya loh, menurut saya. Nanti dari Pak Ronald dengan Mama Tua Osok, nanti mungkin ditambahkan. Saya hanya buka wacana saja berkaitan dengan organisasi, karena ini masalah manajemen dan organisasi. Berarti dia akan berpengaruh sekali terhadap sumber daya manusianya. Tapi kalau ini barang tidak diletakkan di atas dasar yang di atas, juga nanti pelayanannya hancur juga. Jadi ya, sekarang mungkin ke kaki barangkali ya tambahan lebih spesifik lagi ke teman-teman yang lain. Baik, itu saya kira sudah terjawab. Dia punya jawab itu manajemen. Siapapun dia, itu bicara, kalau itu bicara seni saja, ya, tidak akan bisa kita langkah kalau manajemennya juga rusak, tidak bisa. Contoh, kita jangan patokan ke belakang, tapi kita patokan yang di depan, yang sudah sukses, ya. Satu organisasi perfilman, dia itu punya manajemen hebat, hingga bisa buat sinetron, buat segala macam dan lain-lain. Kita di Papua ini, kok jadi jago menari, kok jadi ketua dewan, tapi kok tidak bisa atur. Kau adalah pilar, kau harus bisa berhubungan dengan birokrasi, kau harus bisa terobosan untuk mendapatkan apa yang Dewan Kesenian ini, menunjang Dewan Kesenian ini. Tapi kalau ini kita tidak punya, hanya jiwa seni saja, waduh, tidak akan jalan. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Itu yang saya tambahkan dari Andi. Apapun yang terjadi, Dewan Kesenian itu organisasi. Satu organisasi adalah manajemennya. Bisa hebat organisasi itu karena manajemennya. Tapi manajemen yang dulu kalau cuma jiwanya manajemennya tidak bisa juga. Dia harus punya jiwa seni. Jiwanya itu yang kita pakai. Tidak selalu harus pelaku, tapi jiwanya. Ada pemerhati seni, ada yang senang melihat apa segala sesuatu. Itu dia punya jiwa.
bisa mengobati dia punya jiwa. Ini orang yang ini yang kita harus cari, bukan dia langsung pelaku seni. Bukan semua. Tapi kalau dia juga pelaku seni tapi dia manajemennya juga bagus, wah kenapa tidak? Tapi kalau untuk kita di Papua ini kita cari yang seperti begini sangat sulit. SDM mohon maaf, kita masih sangat sulit untuk cari hal seperti begini. Itu mungkin yang saya tambahkan dari proses. di proses. Terus yang kedua, masalah tadi ade laki-laki bilang kalau keton tampil kalau bisa Sanggar Seni di Kota Sorong ini untuk Dewan Kesenian ton tampil. Saya terus terang aja bahwa ton 2 tahun vakum. Dewan Kesenian ini 2 tahun vakum. Masalah apa yang terjadi dengan seniman yang ada di Kota Sorong, sanggar seni, sanggar tari, sanggar-sanggar pahat dan lain-lain, ini tidak berjalan semua. Itu yang Tom bilang vakum. Inilah yang saya bilang dari awal, inilah terobosan kita dari awal ini. Ini terobosan. Saya dalam Dewan Kesenian, kepala seksi drama, seni dan drama saya. Masih ada di atas lagi. Kita masih ada sekretaris, masih ada wakil ketua, masih ada ketua. Kan hebatnya satu organisasi itu ada di kepala. Kalau kepalanya kuat, kita di bawah tidak bisa langkah lebih dari atas itu. Karena kita mau keluar kemanapun tanpa kepala tidak pernah akan bisa. Tapi inilah terobosan kita. Kenapa saya bilang kita tidak langsung ke pemerintah. Kita benahi dulu dalam rumah tangga dulu. Ini yang Ade Andi buat begini. Kita punya apa yang kita terjadi sama kita ini. Kita kumpul, ya. Ton kumpul. Ton dengan beberapa orang. Ton tidak ke pemerintah. Ton ke Ton Dewan Penasihat dulu, Sekda dulu. Setelah kita duduk di Sekda, baru tunjuk dulu. Baru Tom berbicara. Nanti baru Dewan Kesenian berbicara di situ. Kalau sekarang mungkin kita bilang kita Dewan Kesenian mohon maaf saja. Bukan mohon maaf karena Tom tidak bekerja, tidak. Keterbatasan yang kita punya. Bagaimana Andi? Tahapan proses itu yang harus kita tidak bisa langsung keluar. Kita benahi dulu dalam rumah tangga dulu. Benahi itu rumah tangga Tom so bisa, baru Tom bisa tabrak pemerintah. Kalau begini tidak bisa sampai kapanpun. Nah inilah apa yang Andi buat. Ini sebagai langkah kita. Jadi jangan bilang ada doang yang susah. Kita semua ini susah ini. Kita bicara sini ini tuh susah. Tuh bikin sesuatu tuh harus cari uang sendiri. Semua tuh cari sendiri baru barang ini terjadi. Tuh usaha dulu. Baru barang ini bisa terjadi. Tuh berusaha dengan terobosan ini. Birokrasi dia keras sekali. Kalau tuan termasuk di dalam, tuan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kalau tuan masuk dalam, baru tuan jadi, oh begini, oh begitu, oh begini. Itu baru tuan tahu. Kalau tuan baru baterai sampai suara habis. Paci kau baterai sampai kau suara habis, kau tertembus dinding itu. Kau tetap di tempat, kau terlangkah maju dan kau mundur. Kau di situ saja, kau baterai sudah. Dinding ini harus kau tembus. Bagaimana caranya? Kau masuk ke dalam pelan-pelan. Duduk di dalam baru kau tahu. Oh kalau tuan mau ke sini harus pakai ini. Harus pakai tiket ini. Lewat ini dulu baru Ton sampai di sini. Ton tidak bisa langkah langsung 2 langkah. Langkah ini dulu, langkah ini. Itu baru Ton tahu. Kalau Ton tidak di dalam sampai kapanpun tidak akan pernah. Ini sudah terjadi. Yang lalu-lalu ini terjadi seperti begini. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi saya Pak Ronald ini real ya. Kemarin kalau ikut lihat petunjuk, saran, pendapat Pak Asisten dan Ibu Kepala Dinas itu mereka respon secara baik. Jadi secara psikologis hari ini kita habiskan energi untuk saling menyalahkan. Kita saling menyalahkan di sini sedangkan orang lain lagi berusaha untuk jalan. Dorang sudah 100 meter, kita lagi sibuk di sini. Masih begini-begini kita ini sampai hari ini. Hari ini kalau tidak ada kegiatan ini, dong masih tinggal-tinggal juga. Jadi saya akan sayangkan itu. Saya punya maksud tuh begini. Kita butuh win-win solution atau pintasan jalur baru. Karena seniman itu kreatif. Saya kasih logika paling simpel. Hari ini kalau saya mau dapat uang lebih gila lagi sebenarnya. Saya manfaatkan energi sekitar ini. Sudah terdokumentasi baik kan. Saya punya database tuh ada kamera apa segala macam. Ini kalau saya bikin event kabupaten saya jual momen ini. Saya bikin event besok lagi. Saya sudah dapat IO, saya jadi event organization. Saya punya kru di sana. Yang ini tinggal cari MC apa. Saya dapat lagi. Tinggal cari hari-hari besar di kabupaten itu ada berapa. Saya lobby masuk dalam sistem. Jual saya punya
adat dan tradisi, seniman semua bisa hidup. Tugas seniman Dewan Kesenian ini sebenarnya siap. Hari-hari besar itu kan kemarin saya kalau tidak salah di Bapana itu sudah terpetakan event setiap dinas itu hari-hari besar satu kota ini sudah ada. Terus lewat seni dan budaya itu penggiat ini makanya seksi-seksi di dinas di Dewan Kesenian ini lumpuh karena itu tidak pernah ada komunikasi. Tadi Kak Kaki bilang jadi ini tidak kasih masuk. Terus pemanfaatan Dewan Kesenian tidak secara optimal, secara baik dan secara maksimal. Makanya saya mau untuk mengarahkan kita untuk tidak usah pikir dari sisi yang negatifnya, tetapi menyelamatkan karena ini Dewan Kesenian organisasi, bukan orang. Yang kita marah orangnya, jangan bawa nama Dewan Keseniannya. Ya, Dewan Kesenian ini dibentuk oleh orang tua yang sudah mendahului kita. Itu namanya Dewan Kesenian. Tapi orang-orangnya yang salah. Jadi saya minta maaf, saya juga salah karena saya juga bagian dari Dewan Kesenian. Bapak PD mungkin ada yang mau ditambahkan. Tapi sebetulnya saya sekali lagi Pak Ronald, jadi mungkin ya saya lupa. Yang berkaitan dengan pendanaannya kayak tadi jalur akses dana itu sebenarnya dia melekat langsung ke dinas programnya. Dan hari ini lumpuh karena Ibu Kepala Dinas itu kemarin lagi sampaikan bahwa ada PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Pekan Kebudayaan Daerah ini itu kan digarap oleh dinas, anggarannya jelas dari dinas. Ada kegiatan tingkat nasional PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Nah itu direkomendasikan kita bisa ikut tingkat nasional ketika kita bisa selesaikan tingkat bawah, yaitu PKD. Tapi seniman ini tidak ada yang mengakses masuk untuk membantu dinas. Ibu di dinas itu serba terbatas pengetahuannya, ini sumber daya. Terus mungkin kekurangannya pengorganisasian atau pengorganisir berkaitan dengan mungkin bidang terkait kebudayaan kurang turun langsung pendekatan dengan sanggar-sanggar, jadi putus jaringannya di situ sehingga jadi lumpuh. Kalau untuk anggarannya saya rasa pasti. Karena tanpa disadari kita kemarin sudah ada, itu kemarin sudah diakses. Saya juga masuk dalam sistem, saya sempat marah Bapak Duit karena saya pernah bicara bahwa buat anggaran Dewan Kesenian, pengusulan ke DPR lewat dinas, rapat organisasi Bung, ya, supaya dibahas program kerja dulu Bung, baru kita bisa tahu kebutuhan setiap seksi itu apa selama 1 tahun anggaran kegiatan biar pasti. Tapi kemarin itu mungkin karena waktu kita jauh kebijakan. Kalau saya lihat Bapak Duit kebijakan ngambil untuk dorong di sana atur, tapi tidak tahu hasilnya tembus atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi kali ini saya berikan jaminan dan saya yang kawal lagi. Mama yang luar biasa, ceplos kawal. Siapa lagi yang marah-marah? Kawal. Harus kawal karena ini manajemen itu controlling itu penting. Jadi coret-coretan tidak baik ini nih, hari ini Tom bikin ini, saya kasih tahu jadi. Dia bilang terjadi, wah terjadi bagaimana? Kalau terjadi saya langsung kementerian atau saya suruh kementerian telepon orang. Oh sudah bangun hubungan, bukan hubungan tingkat daerah. Jadi hari ini tidak boleh kasih salah. Tong habiskan energi kasih hilang, tetapi tong renungkan. Terus kira-kira mau maju bagaimana? Itu grup tadi tuh. Kakak bagaimana kalau begini? Yang saya butuhkan hari ini itu usul. Orang kritik cari solusi, kritik berikan solusi, kritik berikan solusi. Jangan tuh cuma kritik-kritik tapi tidak tahu ciptakan solusi. Kalau kritik itu banyak orang bisa kritik. Ini saya merubah cara berpikir kita. Kalau saya kritik, tegas bahwa Dewan Kesenian salah. Tapi saya berikan solusinya itu ada di mana? Manajemen sumber daya manusia karena ini organisasi. Saya punya solusi itu. Kalau saya kritik lagi, saya akan berikan solusinya lagi. Jadi saya berikan jaminan ya. Kalau saya jamin ini lolos, kenapa lolos? Saya sudah rasakan energi baiknya. Kenapa? Pak Sekwan itu saya bilang saya punya energi dengan beliau connect terus sampai kemarin baru di pintu langsung. Bukan orang lain, kita dua ketemu lagi. Bapak Waimbo ada duduk gitu, saksi. Itu orang paling baik. Itu Kepala Dinas Perindustrian. Jadi menurut saya
Kita mari sepakat seperti ini. Hari ini itu kesalahan-kesalahan itu kita tahu bahwa salah karena memang bekerja. Bukan tidak bekerja Bapak. Salah karena bekerja. Kalau tidak bekerja lebih tambah salah lagi. Karena sudah bekerja saya salah. Apalagi tidak bekerja lebih salah lagi. Iya, karena orang yang bekerja bukan orang yang paham organisasi. Makanya dia bekerja salah. Padahal bekerja. Apalagi kalau dia tidak bekerja. Nah. Jadi kalau kita nggak ada di teknis-teknis ini pas. Karena saya tahu saya punya posisi di Dewan Kesenian itu. Saya koordinator seni rupa. Pas. Saya susah bidang. Makanya saya tegur kemarin. Rapat anggota dulu. Buat program dulu. Baru kita bisa tahu kebutuhan anggarannya berapa. Kalau tidak, janganlah itu tidak ada dana siluman atau apa. Tapi kalau yang hari ini Pak Sekwan sudah bilang kalau perlu langsung ketemu saya, biar saya bicara langsung Pak Sekwan kita di wali kota. Sudah ada link, sudah bagus ini kita hari ini. Jadi hari ini tuh yang mantap. Ya kita ini tim penyelamat. Kita ini tim penyelamat hari ini. Ayo, mari kita jaga nama baik. Di bawah walaupun tidak ini saya tetap pakai Dewan Kesenian dan Seniman Kota Sorong. Ngeri. Dan saya mau motivasi teman-teman begini bahwa ada satu yang paling ngeri, Bapak Natu tahu. Saya dilantik 1 minggu, setelah 1 minggu saya diberhentikan dengan saya punya istri dari Dewan Kesenian. Tidak ada yang tahu toh. Tetapi saya tidak pernah salahkan. Karena saya tahu. Dan setiap kali kegiatan saya tetap taruh Dewan Kesenian dan Seniman Kota Sorong. Karena organisasi saya salah oknumnya yang tidak mengerti. Oke, ini saya tambah dari Andi sedikit. Sebenarnya kita ini salah. Tapi kalau Tom biarkan kesalahan ini terus, kapan dia bisa selesai? Kapan selesai? Kita ini kan Dewan Kesenian ini kan segala organisasi harus pakai aturan. Tom mau keluar pun harus ada ketua, sekretaris. Itu mereka harus tahu kita kemana, kita bikin apa. Ini tidak. Ini Ton datang ke Andi karena Ton Ton punya jiwa. Ton duduk sini dan kebetulan Ton duduk dan Dewan Kesenian. Ton kupas di sini sudah. Terapa-apa. Itu resiko yang Ton pikir. Kupas ya? Nah, itu kupas. Nah, itu sudah. Mau bikin bagaimana lagi? Ya toh 2 tahun terlalu lama. Nah, inilah saatnya. Kalau udah marah. Ton bikin lagi. Kenapa? Apa yang susah? Tak kaki, saya langsung bicara tuh itu ya. Okay. Sesuai petunjuk. Ini barang sebentar buat dia pusombar. Dia pusombar. Perubahan ya, dapat perubahan. Siap. Terima kasih Pak petunjuk. Oke, baik, siap. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oh, berarti harmonisasi ya? Berarti harmonisasi ya? Harmonisasi ya? Kebinekaan ya, merajut kebinekaan. Ipar Frans, saya mau kasih tahu begini. Jangan sampai gantangan Ipar dulu. Ipar Frans, saya mau kasih tahu begini. PDNA ini hanya kulit saja. PDNA ini hanya kulit. Isi semua ini, isi dalam hati saya ini. Orang Serui, orang Biak, orang Jawa, semua ada dalam sub hati. Siapa yang tidak? Coba, siapa yang bilang tidak? Tidak. Kasih tahu. Saya bilang tidak. PDNA ini hanya nama kulit saja. Orang Naimaru kulit saja, tapi di sini orang Moi, di sini orang Biak, di sini orang. Ini semua ada dalam sini. Dan saya mau kasih tahu begini. Dewan Kesenian terbentuk ini, saya mau kasih tahu.
mau angkat ini kembali itu, ini Andi. Cuman 3 orang yang punya inisiatif. Ini, saya bilang Andi, Bapak Yemise meninggal, Bapak Yemise ketua Dewan Kesenian. Dari tahun sekian sampai tahun sekian Dewan Kesenian belum berjalan. Sanggar-sanggar yang berjalan ini, kenapa sampai harus jalan sendiri-sendiri terus tidak ada yang wadah yang harus melindungi mereka supaya bisa sanggar-sanggar berjalan baik. Saya bilang, Ade, Ibu Emma Malaseme itu yang meninggal. Dia telepon Ibu Emma Malaseme sama siapa? Ada laki-laki ini, ipar laki-laki. Stephen. Kita kumpul di itu 4 orang aja, kumpul di Cafe Tuna. Aula Shalom tuh itu, ada kafe satu situ. Itu tempat pencetus tempat pencetusan Dewan Kesenian tuh. Di Cafe Tuna ini. Andi tanya siapa yang jadi ketua? Kami bilang sudah susu saja dulu, nanti ketuanya nanti kami cari pelan. Ya terpaksa siapa yang dituakan? Semua tidak ada toh? Jadi ini yang bikin dosa ini kita berempat, ya, bikin dosa. Jadi Sarah ini, saya Bapak Angga, Ibu Iskandar tuh, Bapak Ronald juga mungkin tahu, terus Kakak Imal Adifi, terus Frans ini. Sementara ini kita sama-sama mungkin Bapak Dey dengan ini Aksinus, beliau dari kabupaten tapi dia bantu kita untuk bagaimana menggoda supaya batu-batu berhadapan ini harus mesti disusun kembali. Supaya Dewan Kesenian ini bisa berjalan. Itu. Ya, jadi semua saran, masukan, usulan yang tadi sudah disampaikan semua toh, kami sudah lalui semua. Ada perempuan sekarang itu orang dua sama-sama korban toh. Ini perjalanan yang tadi disampaikan tuh. Tentu sama-sama korban. Santar orang juga dengan Pak Cemika duitan, orang juga tuh terdapat uang. Dia bilang uang itu di mana? Nanti uang sisa nanti kembali baru dong ganti. Tahu-tahu begini, tanya kepala bilang, wah baru uang sisa. Kamu terdapat sudah nanti kamu kumpul semua untuk pelantikan. Oh sudah. Makanya ini demi hanya kita yang bentuk, tidak hanya untuk kita itu semua. Itu jiwa perjuangan yang luar biasa. Perjuangan kebenaran. Jadi untuk teman-teman semua, terus dengan Bapak Ronald, apa yang tadi Bapak Ronald sudah sampaikan, semua kita sudah lalui semua. Mau tembus mana, tembus kiri, tembus kanan, tapi Paci dia bilang, seniman ada buat kontribusi apa? Tapi mari, saya mau kasih sama teman-teman, mari kita tunjukkan Dewan Kesenian kalau sudah terbentuk dan sudah berjalan. Ini revisi Dewan Kesenian kalau sudah terbentuk dan sudah jalan, mari kita tunjukkan Dewan Kesenian punya kemampuan dan andal-andal seniman di Kota Sorong ini, supaya punya kontribusi untuk Kota Sorong ini. Dia punya visa untuk masuk ke Kota Sorong. Kita Dewan Kesenian tunjukkan untuk bisa dapat 1 tahun, bisa dapat berapa? Siap. Bapak siap ketua Dewan Kesenian. Itu Taman Budaya itu. Taman Budaya itu saya dengan Andi nih yang kakak anak adik Andi yang punya gagasan. Dia bilang kakak kok jadi saya suruh ketua panitia. Ketua panitia. Terus sampai sekarang tuh Bapak Kelly Kambuaya cetuskan itu, nanti besok SK keluar tuh itu jadikan Taman Budaya Kota yang ada di itu. Oke. Jadi itu terus ada apa yang bicarakan tuh nanti setelah revisi semua dulu, revisi selesai semua, terus nanti kita akan jalankan sesuai itu. Kegiatan yang mau berangkat kemana-mana, kita akan copot dari setiap sanggar untuk bisa bersama bersatu untuk bawa kota ini. Kita mau bawa ke mana? Jakarta kita mau angkat dia di sana jadi apa? Bawa ke Manokwari mau jadi apa? Mau juara satu ke juara satu. Kalau mau kasih emas begitu. Oke, siap. Oke. Terus dari mana ada siapa? Dari kabupaten ini ya memang kalau Dewan Kesenian ya kota mau bentuk, kabupaten mau bentuk, ya mungkin ada undangan, so mungkin kita sama-sama saling duduk untuk mungkin bisa saling bertukar pikiran. Ya, jadi kita tidak tentukan, tapi kamu tetap tentukan, hanya kita yang ikut menyaksikan saja, hadir untuk keputusan Dewan Kesenian yang ada di kabupaten. Oke, itu saja. Jadi teman-teman semua absen yang itu surat itu daftar saya kasih itu. Tulis semua nama-nama ketua sanggar, HP semua. Saya tidak bikin undangan Saya pun ketua-ketua saya koordinasi selesai dengan Bapak Angga. Selesai dari kegiatan ini saya telepon
kita kumpul di mana untuk susun ini untuk kita naikkan. Selesai dari ini 1-2 hari kita susun dan kita kasih naik untuk ini. Tapi nanti sebentar mungkin secara simbolis apa yang mungkin kita serahkan untuk Ibu Dia pegang, untuk kita akan buatkan bentuk proposal yang asli untuk kita kasih masuk di dinas terkait untuk masukkan itu ke dalam untuk sebagai program kerja kita Dewan Kesenian. Jadi sementara itu ya nanti dari sini tertentu mungkin Bapak Angga mungkin ada ya, mungkin nanti kita mempertajamkan pertemuan dialog kita ini lewat mungkin susunan apakah supaya nanti kita kasih. Oke baik, mungkin saya teman-teman semua itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan bicara ini sudah dari kemarin hari menjadikan berkat bagi kita semua. Tanah, gedung, rumput-rumput, tembok semua ini jadi saksi untuk kita untuk berbicara dialog budaya Malamoy. Sekian, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk menutupi, kita waktu tutup ya jam 4. Ini sudah lewat berapa menit. Saya lagi tunggu Ibu Kadis dengan ini. Jadi sambil tunggu, mungkin saya mohon izin saja bahwa acara ini dan kerinduan untuk semua bicara tadi ini semua terjebak dalam konsepnya saya. Karena saya sudah dapat solusinya. Kita sudah ciptakan ini cuma buat untuk kalian masuk dan tuh dapat sedikit input saja. Karena permasalahannya sama. Mbak Bolim tadi bicara apa sih? Karena bicara sama. Jadi itu sudah petakan dia sudah dapat. Jadi cuman perlu sedikit lagi gali-gali yang mungkin belum dapat dengan cara buat momen supaya ada informasi-informasi yang baru memperkaya kita untuk mengambil kebijakan dan solusi. Bisa ya? Oke, siap. Berarti Bapak ada sedikit sambil kita koordinasi untuk closing, istirahat sejenak ya. Maka kami tunggu closing, saya koordinasi dengan Ibu Kepala Dinas. Iya. Baik. Terima kasih. Jadi mungkin di sini saya tambahkan yang tadi teman saya ini di luar itu orang lain yang punya, tapi di dalam itu orang semua punya. Nah, jadi bahwa yang tadi beliau sampaikan untuk Dewan Kesenian Kabupaten itu sudah jelas bahwa kami tetap info kepada teman-teman sanggar yang ada di kota. Sedangkan untuk besok itu kita baru rancang dulu besok untuk kita kumpul ada berapa materi yang saya mau sampaikan untuk seniman se-Kabupaten Sorong supaya jangan sampai saya tidak sampaikan informasi ini mereka nanti kaget. Jadi saya biasa begitu. Sebelum festival saya sudah sampaikan dulu ke anak-anak buah dulu, ketika pertemuan di dinas dan tidak kaget gitu. Untuk persiapan Dewan Kesenian memang kami kabupaten tetap kita berusaha untuk segera diganti. Tetapi informasi juga ke teman-teman yang di kota, kebalikan juga dengan yang di kota. Bila mana jalan sampai ketemu Laulau kah, Kasuari kah, Babi kah, di mana sebelum bakar kita juga hadir untuk cium depo bau saja, tidak makan tapi cium baunya gitu. Itu kata mutiara dari orang tua yang dulu sebelum kita jadi seniman yang sekarang semua yang hadir ini saya rasa bahwa semua sudah capek. Yang di depan ini juga sudah loyo juga. Karena penitia mana, saya minta tolong penitia mungkin ada air minum. Kalau saya tidak minum air itu saya suap. Maksudnya saya kasih tahu jujur. Saya kalau air minum lancar, saya juga semangat lancar. Sebab kekuatannya itu ada di air minum. Jadi yang tadi sudah teman-teman masukkan itu semua sudah. Jadi tinggal keputusan dari Yang Maha Kuasa. Tuhan manusia rencana tapi Tuhan yang menentukan. Kita bicara sesuatu itu mau busa juga bisa. Kalau Tuhan bilang belum nasibnya, berarti begitu. Intinya ada di persatuan, kesatuan seniman itu. Yang penting inti yang tadi Pak Nah sampaikan itu, saya juga mau sampaikan di sini bahwa teman-teman
tulis nomor HP hari ini, jangan besok ganti, lusa ganti, stop. HP yang khusus untuk organisasi itu aktif 24 jam. Karena kegiatan emergensi kita tidak perlu cari, tinggal telepon kumpul. Saya punya prinsip, anak sanggar kabupaten itu tahu siapa sifat. Nomor yang suka kasih kalau ganti saya tidak simpan nomor. Ada kegiatan jadi mimpi, kakak hubungi saya, yang salah siapa? Kenapa ganti nomor? Begitu, bisa mengerti? Kedua, nama ketua sangkar, alamat. Alamat sangkarnya jelas. Nomor HP kah, nomor WA kah, kasih masuk semua. Supaya kita hubungi gampang. Jadi nomor begini, nomor ada masak. Nomor di luar jangkauan. Ada di Maibrak, ada di semana-mana. Jadi saya sarankan bahwa yang kamu usul itu semua itu memang kamu usul kayak kita, sedangkan kita juga sama dengan kamu yang duduk. Jawabannya belum kita bisa kasih kembali bahwa oke, kata oke itu belum ada. Usul kayak kita, sedangkan kita juga sama. Istilahnya begini, kau marah orang itu kasih tunjuk 5 yang ke sana, kau sendiri kenal pantulan 4 ini balik ke situ. Tidak ada orang yang tampar orang pakai satu jari begini, weh, kau itu jangan macam-macam. Tidak ada. Marah orang, weh, kau itu nakal sekali, tangan satu saja. 4 ini kembali ke kupu diri. Jadi intinya macam yang tadi kami usul ke kita yang di depan ini. Kami juga belum bisa jawab bahwa deal. Kami juga sama dengan kami yang duduk. Kami dengan kami itu asap naik. Begitu. Kamu dengan kami itu asap naik. Jadi kamu usul itu kayak kita juga, sedangkan kita juga sama. Ya kita mau jawab apa? Jadi input aspirasinya kumpul dulu. Baru kita kasih ke yang orang ke tengah. Bukan orang terakhir, bukan. Orang ke tengah, orang yang terakhir langsung yang menentukan Tuhan. Karena semua pekerjaan di dunia ini Tuhan yang menentukan. Semua indah pada waktunya. Orang yang mengenal budaya, dia umur panjang sampai dia tua betul. Itu negeri. Kamu percaya dan tidaknya, kemarin contoh Bapak yang Malibela itu. Cuma kasihan karena Bapak ini dia kurang terbuka untuk kami anak-anak Moi. Saya kasih tahu jujur. Terbuka untuk orang lain, tapi kami anak negeri tidak. Saya pernah ke rumah. Saya minta Bapak untuk bikin ini, contoh-contoh motif Moi. Anak mau kasih saya berapa? Nah ini. Yang begitu-begitu yang kurang bagus. Nah itu. Mungkin dia terkenal di orang lain, kalau di kita anak-anak sendiri tidak ada. Karya untuk suku sendiri anak-anak Moi tidak. Saya kasih tahu tempo. Kita mau bikin sangkar di Moyo. Dia bilang sangkar nanti undangnya anak-anak hancur. Nah ini masalah itu. Cerita satu begini. Anak perempuan dia membilang pergi di acara Yospang. Weh, jangan kau pergi di acara itu. Yospang itu dulu nenek rusak dari Yospang itu. Nenek rusak gara-gara Yospang. Nah itu. Jadi gitu. Jadi maksudnya kita boleh lari sampai mau di Kalamono, mau di sampai Jayapura. Kamu lempar ke kita, sedangkan kita ini sama juga. Ini penderita yang kamu rasa sama dengan kita ya ini duda sama. Mana Mansar? Kita ini sama. Jadi kita siapa marah siapa? Kita sendiri bicara, kita sendiri jawab. Nah ini. Baca Nabi gimana? Memang saya juga jempol sapu kakak ini. Kakak ini salah satunya, dia tangan sebelah ada di Maibrat, tapi sedikit saja di Maibrat. Tapi besar ada di Moi. Menurut saya sendiri. Saya juga kasih sapu kakak ganteng ini bahas satu. Dia ini orangnya. Saya kasih dia. Ah ini. Soalnya dia pemarga ini berubah-berubah jadi. Ah itu yang tadi. Jadi
Kakak paham itu? Ada fam Mimbiri, ada fam Magaki, ada fam Rumbino, ada fam Malagivi, ada fam Ulim, ada fam Osok, semua dalam sini. Wah, tadi kan saya sudah bicara toh? Iya, itu Kulit, saya bilang. kulit saja, kulit dengan biji mata, mata dia ada baik berat, tapi semua ini sudah habis. Oke, baik. Jadi untuk kita singkat waktu nanti dalam arti mungkin beliau sudah koordinasi dengan orang dari dinas. Sudah siap. Oke, aman. Ya tinggal saya selanjutnya Istirahat mungkin dulu. serahkan ke Bapak Agaki. Oke. Selanjutnya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ulim yang ganteng dan baik. Iya baik. Mungkin cukup sekian. Bisa ya, bisa terima ya. Karena kutipan dari Bapak Ulim, tuh mau bicara siapa nih kita sendiri. Tuh bicara baru, tuh bicara baru, terus dijawab lagi. Bisa ya teman-teman yang lain? Oke, jadi kita rehat sejenak sambil tunggu mungkin ada minum atau snack. Santai-santai dulu tunggu teman-teman panitia siapkan untuk acara closing atau penutupan sore hari ini. Terima kasih kesediaannya bercapek-capek di tempat duduk untuk ciptakan solusi ya. Bagaimana mamanya, Mama Osok luar biasa, Mama tua jangan marah ya, energi harus selalu baik, damai, kita damai ya, NKRI harus damai. Oke, baik, terima kasih, kita boleh relax sejenak ya sambil tunggu informasi. Baik, santai-santai di luar aja.